Selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. Episode hari ke-7 dari 30 hari bersuara. Temanya adalah PDKT. Kali ini kayaknya gue bakal ngasih rekomendasi film lebih dari satu. Kalau gak salah untuk movie tentang PDKT yang gue suka, ya gue kasih 3 lah. Ada 3 judul dan 3-tiganya ini dari film Thailand. Oke, langsung aja mungkin kita bahas film Thailand pertama yang berhubungan dengan PDKT adalah film Friendzone. Loh, kenapa gue masukin Friendzone sebagai film PDKT? Ya lu tonton aja untuk lebih detailnya dan tahu jawabannya langsung gitu. By the way, film ini ada di Netflix dan film ini dirilis di tahun 2019. Waktu itu gue nonton di bioskop bareng cewek gue dan sepanjang film gue terhibur dan ketawa-tawa, bahkan sampai keluar bioskop gue masih discuss sama cewek gue tentang kejadian-kejadian dan scene-scene yang ada di film Friendzone ini. By the way, gue jelasin dulu mungkin sedikit tentang film Friendzone. Jadi film Friendzone ini dibintangi oleh Nine Napat sebagai Palm, karakter utama laki-laki, terus diperankan juga oleh Ging by Fern Pim Chanok sebagai pemeran utama perempuan. Terus menampilkan juga Jason Young dan lain-lain. Ya kalian cari tahu aja, gue gak peduli banget selain karakter utamanya gitu ya kan. Habis itu mungkin sedikit sinopsis tentang film Friendzone ini. Jadi Palm yang diperankan oleh Nine Napat terjebak dalam status friendzone dengan Ging yang diperankan oleh By Fern Pim Chanok selama 10 tahun. Jadi mereka udah bersahabat dari masa sekolah sampai akhirnya mereka udah kerja masing-masing. Tapi Palm ini ternyata punya rasa gitu kepada Ging. Palm yang cowok ya by the way. Dia udah pernah nembak ke Ging, cuman Ging ngerasa kayaknya lu lebih cocok jadi teman laki-laki gua deh dibandingin jadi pasangan gua gitu. Ya udah, dengan kalimat kayak gitu Palm menjadi nice guy. Apa bahasa yang tepat selain nice guy? Teman laki-laki yang baik. Jadi kayak ketika Ging butuh sandaran pas dia lagi berantem apa dia baru putus sama pacarnya, dia bakal ke Palm. Begitupun sebaliknya, Ging pun juga menjadi teman perempuan yang baik atau mungkin nice girl. Ketika Palm berantem sama ceweknya juga atau dia baru putus juga, dia akan mencari Ging untuk menumpahkan isi hati atau menumpahkan kekesalannya tentang hubungan yang kandas gitu ya kan. Sampai suatu saat datanglah Pitat. Pi itu maksudnya kayak kak atau bang gitu di Thailand. Pitat jadi nama aslinya itu Tat yang diperankan oleh Jason Young. Dia ini akhirnya PDKT dengan Ging dan akhirnya mereka pacaran. Cuman Palm kayak masih gak terima gitu. Sampai suatu saat Pitat harus pergi tur ke beberapa negara karena pekerjaan dia sebagai produser musik. Timbullah sedikit banyak kecurigaan tentang pekerjaannya Pitat ini dan si Ging mulai mencium bau-bau ada perselingkuhan di antara hubungan mereka berdua gitu. Mulai sejak itu Ging dan Palm mencoba untuk mengungkap perselingkuhannya Pitat dan petualangan investigasi perselingkuhan ini pun dimulai hingga akhirnya nanti ketika kalian nonton tahu kenapa gua masukin ini sebagai list film PDKT. And by the way, cerita di film ini tuh alurnya mundur ya karena si Palm itu kayak nyeritain masa lalunya dia gimana tentang hubungan friendzone-nya ke Ging di acara nikahan seseorang gitu. Ya in detailnya lu nonton di Netflix lah. Pokoknya ini film lucu, seru, dan dia syuting di 3 negara kalau nggak salah, ada Hong Kong, Malaysia, sama Thailand.
Dan di situ pemandangan yang dipakai juga bagus-bagus banget, cara penyampaian ceritanya juga bagus, ringan. Bener-bener stress relief lah kalau lu butuh ketawa-ketawa, apalagi kan masih pandemi gini ya. Ya lu kalau lagi stres, pelariannya ke media atau video on demand yang lu punya kan. Apalagi ya sayang juga kalau Netflix lo nggak dipakai gitu kan. Oke, kayak gitu untuk film pertama, yaitu Friendzone. Ada First Love atau Crazy Little Thing Called Love, yang bahasa Thailandnya itu adalah Sing Lek Lek Ti Reak Wa Ra. Iya, pokoknya kayak gitu. Kalau pronunciation Thailand gua hancur, ya udah ya, mohon maaf. Film ini lebih dikenal dengan judul Crazy Little Thing Called Love. Sebuah film komedi romantis juga yang dirilis di bulan Agustus 2010. Gua baru nonton film ini tuh kalau nggak salah 2013-2014 deh. Waktu itu karena ketagihan nonton film Thailand apa gitu. Oh, setelah nonton Succeed sama The Billionaire kalau nggak salah. Jadi gue mulai maraton cari-cari film, dan salah satu film yang gue tonton ini adalah A Crazy Little Thing Called Love. Film ini diperankan oleh Mario Maurer sebagai Sean dan Byfern Pimchanok sebagai Nam. Nah ini awal-awal gue mengetahui Byfern Pimchanok nih dari film Crazy Little Thing Called Love. Sampai akhirnya di 2019 gue nonton yang Friendzone, kan salah satu film yang diperankan oleh si Byfern gitu ya kan. Sedikit tentang alur cerita dari A Crazy Little Thing Called Love. Jadi Nam yang diperankan oleh Byfern, dia waktu kelas 1 itu jatuh cinta sama seniornya yang di satu SMA, yaitu Sean yang diperankan oleh Mario Maurer. Selayaknya ABG, Nam ini mencoba untuk mulai mendekati hingga bisa membuka pembicaraan dengan si Sean. Dia mulai melaksanakan jurus-jurus PDKT ABG pada tahun segitulah ya, kayak caper-caper kecil. Cuman selalu digagalkan oleh tentunya saingannya, yaitu cewek lain yang berusaha mendekati si Sean juga. Dan karena mungkin basicnya si Sean ini polos tapi juga naif kali ya. Tapi kayaknya kalau masih ABG itu nggak naif sih. Ya anyway, mungkin karena si Sean ini adalah cowok cakep dan juga masih polos gitu dan nggak peka-peka amat gitu ya kan. Dia nggak pernah notice tuh bahwa si saingannya ini mencoba mendekati dia. Terus kayak ya berjalan seperti biasa aja sebagai cowok ganteng yang baik, kayak gimana sih. Hingga akhirnya si Nam ini berusaha untuk mendapatkan perhatian dengan cara yang lebih sportif. Dia mulai berdandan, dia mulai mencoba ikutan kompetisi pemilihan jadi putri salju. Dia juga coba audisi sebagai mayoret gitu ya kan. Mayoret tuh by the way pemimpin yang ada di marching band ya. Biasanya dia paling depan tuh yang megang-megang tongkat sampai lempar-lemparin tongkat. Nah di sepanjang perjalanan itu banyak perubahan terjadi di Nam. Selain dia mulai banyak dikenal orang, dia juga semakin cantik. Jadi dia perlahan berubah menjadi remaja putri badai di Thailand pada tahun itu gitu loh. Nah kayak apa nih cerita detail usaha PDKT-nya Nam ke Sean? Lo orang bisa nonton A Crazy Little Thing Called Love. Gue lupa ada di Netflix apa enggak. Ya kalau enggak ada ya udahlah. Ya masa harus gue ajarin? Enggak kan. Ya kita sama-sama ngerti aja lah. Oke? Mantap. Itu tadi udah film kedua ya, Crazy Little Thing Called Love. Nah film ketiga, gua mau kasih rekomendasi film Seven Something. Film Seven Something atau dalam bahasa Thailand disebut dengan Rakchat
PD Chetone. Ya kalau pronunciation Thailand gue berantakan ya udahlah ya. Ini adalah film drama percintaan yang rilis tahun 2012. Film ini terbagi 3 babak, jadi satu film ada 3 cerita dengan durasi 2,5 jam kurang lebih. Film ini dibuat untuk memperingati 7 tahun GTH berdiri. GTH ini singkatan dari GMM Thai Hub. Ini adalah perusahaan studio film dari Thailand. Kalau ibaratnya di sini tuh kayak ada MNC Picture, MD Entertainment, Multivision Plus, Starvision yang kayak gitu-gitulah. Ya, you got my point, right? Pokoknya itu posisi GTH lah. Tapi kita kan nggak mau ngomongin GTH ya, jadi kita balik lagi ke film. Film ini menceritakan 3 generasi cinta. Agak dangdut ya gue ngomong kayak gini. Jadi katanya lo akan menemukan cinta pertama lo di umur 14 tahun. Terus lo akan jatuh cinta lagi biasanya di umur 21 tahun. Dan ketika tua nanti mungkin lo akan sadar atau lo meyakinkan diri lo bahwa ini adalah cinta lo seumur hidupnya di umur 42 tahun. By the way, yang tadi gue barusan sotoy, jadi itu cuman romantisme ala gue doang supaya kemasan film ini menarik. Itu serius. Lanjut. Film ini disutradarai oleh 3 sutradara kenamaan Thailand. Tapi gue males nyebut namanya juga karena gak tahu-tahu amat. Yang jelas karena filmnya kebagi jadi 3, jadi mau gak mau emang ada 3 PIC untuk mendirect film ini gitu. Jadi kayak film pertama ada 1 orang, film kedua 1 orang, film ketiga 1 orang. Biar gak nyampur. Dan emang nuansa filmnya juga di 3 babak itu berbeda-beda. Terus penulis dan skenarionya juga disusun oleh 3 orang yang berbeda untuk 3 film tersebut. Dan pemeran utama dari film ini ada 6. Ada 6 karena ya tadi gue bilang 2 untuk fase pertama, 2 di fase kedua, 2 lagi di fase terakhir atau fase ketiga. Nah di fase pertama 2 orang pemeran utamanya ini adalah Jirayu Laongmani atau yang biasa kalian tahu mungkin Kau Jirayu. Ya pokoknya itu idola para perempuan Indonesia ya, kalau lagi nonton film Thailand pasti biasanya yang dicari tuh Kau Jirayu tuh. Terus pemeran utama wanitanya di film fase pertama ini ada Punpun Sutata Udomsil. Ini idola gue. Untuk aktris Thailand remaja, ya umurnya itu kayak cuman beda 4 tahun sih sama gue. Dia lebih muda tentunya. Gue suka banget sama aktingnya dia karena dia bisa acting happy, acting sedihnya juga bagus banget. Kalau di Indonesia tuh kayak siapa ya? Gue belum nemuin sih yang cantiknya sedia maksud gue. Jadi gak bisa gue bandingin. Oke lanjut, untuk yang fase kedua ada Sani Suwanmitanon dan Sirin Horwang. Si Sani Suwantinamon itu kalau gak salah yang pernah main di I Find Thank You Love You versi Thailand. Dan dia yang jadi karakter utama cowoknya. Dia juga sering malang melintang sih untuk di beberapa film besutannya GTH. Tapi yang perempuannya gue kurang tahu. Si Sirin Horwang itu gue kurang tahu banyak. Tapi yang jelas aktingnya dia bagus sih di film ini. Terus lanjut di fase ketiga, pemeran utamanya ini ada Nikun Horvejkul. Ya, Nikun 2PM yang anggota dari boyband 2PM ya. Dia main di film ini sebagai pemeran utama di film, pemeran utama laki-laki di fase ketiganya Seven Something. Beradu acting bersama Sukwan Bulakul. Dia di sini jadi pemeran utama wanita tapi kayak lebih tua dari Nikun gitu. Jadi kayak Nikun itu di umur 28 dan Sukwan Bulakul ini di umur 42. Seperti yang tadi gue bahas di depan, ada 3 fase jatuh cinta kan, ada 14, 21 dan 42. Nah, Nikun di sini berarti jadi brondong dan si Sukwan Bulakul ini jadi sugar mommy. Kayak gitu. Dan di film fase ketiga ini seru karena PDKT-nya ini beda. Mereka PDKT dengan sangat sporty, yaitu mencoba
menamatkan lari maraton gitu. Nah, in detailnya lu orang nonton aja lah. Bagus kok ini filmnya, sumpah. And by the way, ya karena gue keasikan bahas tentang pemerannya, gue lupa ngasih tahu alur fase pertama, fase kedua, sama fase ketiga. Atau babak lah ya, kita sebut sebagai babak. Jadi babak pertama ini bercerita tentang zaman-zamannya lu PDKT sebagai ABG di tahun 2012, di mana waktu itu sosmed lagi marak-maraknya dan Facebook masih merajai lah. Kauji Rayu sama Pun Sutata ini karena udah saling suka, mereka coba PDKT gitu ya kan, melalui online dan real life, sampai akhirnya mereka juga pacaran dan mereka juga ternyata berantem gara-gara sosmed. Karena eksistensi sosmed nih di pasangan ini tuh cukup menjadi hal yang krusial gitu. Ada yang curhat di medsos, ada yang cari solusi di medsos, ada yang justru kesel sama medsosnya. Nah, kalau lu penasaran, tonton aja Seven Something ya. Terus untuk film fase kedua ini menceritakan tentang aktris dan aktor yang ibaratnya tuh kayak cinta sama Rangga. Jadi si aktor dan aktris ini adalah former superstar gitu, yang tapi karirnya tuh lagi menurun drastis karena kayak masa keemasannya itu udah lewat. Ibaratnya kalau lo tahu Ada Apa Dengan Cinta 1, itu kan tahun 2000-an berapa ya, terus akhirnya AADC 2 tuh rilis. Nah ini modelnya tuh kayak gitu. Jadi si aktor utamanya ini, dua orang ini udah berhasil bikin film pertama, terus kayak mau ngelanjutin filmnya gitu. Jadi pemerannya tuh tetap sama dan ngelanjutin storyline-nya juga. Mirip-mirip lah kayak ADC 2 gitu. Tapi masalahnya nih kan dua orang ini kayak masa kemasannya udah turun, dan yang si cewek juga kayak belum menerima kenyataan bahwa mereka udah nggak laku. Tapi si cowok kayak ya udahlah, gue nyerah dengan dunia gemerlap, gue realistis, gue cari kerja dan gue bisa hidup gitu. Nah ini menceritakan tentang gimana cara si cewek mengconvince atau mengajak si cowoknya ini supaya mau balik ke dunia film lagi dan ngegarap film lanjutan yang dulu pernah mereka peranin. Gimana tuh usahanya si perempuan ini, lo orang tonton aja di Seven Something. Terus untuk yang film fase ketiga yang seperti tadi gue bilang, si Nikun ceritanya jadi berondong, dan si perempuannya ini, si Sukwan Bulakol, di umur 42 tahun, kayak lagi apa ya, midlife crisis mungkin. Dan dia kayak nerima-nerima aja, dia deketin sama cowok berondong. Terus si perempuan ini kayak mulai ragu gitu. Terus film ini juga kayak ngasih lihat PDKT secara sporty banget. Mencari couple goals untuk menyelesaikan lari maraton 42.000 sekian kilometer itu, kayak gitu. In detailnya ya udah lo orang tonton aja di Seven Something. Lo bisa cari di video on demand kesukaan lo, atau ya lo cari di internet. Ya gue gak perlu ngasih tahu lah caranya gitu ya kan. Ya segitu aja mungkin untuk 3 film rekomendasi dari gua. Jangan lupa untuk nonton Seven Something, Crazy Little Thing Called Love, dan Friendzone. 2 romantic comedy dan 1 drama percintaan. PDKT. Oke, ini di luar dari pembahasan film, jadi gue mau ngebahas tentang PDKT dan pengalaman gue ber-PDKT. Soalnya menurut gue ilmu ini sangat amat berguna, dan sayang kalau cuman gue simpan sendiri dan hitung-hitung gue mengurangi jumlah rakyat galau yang ada di Indonesia ya. Jadi kalian para remaja, semoga setelah mendengarkan podcast episode ini tidak terlalu galau-galau banget. Dan ya lu orang udah tau lah lu harus ngapain. So basically PDKT itu adalah pendekatan, tapi banyak sekali anak-anak muda atau anak-anak zaman sekarang ini bukan melakukan PDKT, melainkan PGJR
alias pengejaran. Kenapa gue sebut kayak gitu? Karena mostly lu orang yang lagi pada deketin cewek atau cowok tuh jadinya needy atau jadinya uh, terlalu caper gitu, terlalu ngejar kayak gue harus dapetin dia, gue harus jadi pacar dia. Enggak men, enggak gitu. Jadi pertama-tama dari ilmu PDKT yang ingin gue kasih itu adalah kalian harus memiliki kualitas diri. Kualitas diri yang seperti apa? Ya salah satunya value yang paling mudah disebutkan adalah wajah yang ganteng atau wajah yang cantik. Terus kalau gue nggak punya itu, gue harus ngapain? Cari kualitas diri lo. Lo bisa gali skill lo bisa cari duit yang banyak karena itu adalah salah satu value yang nyata dan penting di dunia nyata gitu ya kan. Kenapa gue jadi double kayak gitu? Dan itu adalah contoh dari 3 kualitas diri yang harus lo miliki sebelum lo PDKT kalau menurut gue. Nah setelah lo udah miliki salah satu dari 3 kualitas diri yang barusan gue sebutin, lo harus pertajam lagi minimal skill ngobrol lo. Kenapa gue nyebut skill ngobrol itu penting? Karena kalau lo ketemu orang yang baru kenal atau yang nggak lo kenal sama sekali, dan pastinya kan lo kalau mau PDKT lo harus tahu namanya dulu atau kenalan dulu, dan pastinya lo akan mulai ngobrol dong. Kalau obrolan lo nggak asik juga siapa yang mau PDKT sama lo? Sesimpel itu guys. Terus setelah ngobrol, sadar akan penampilan. Maksud gue bukannya lo harus gimana-gimana, tapi maksud gue setidaknya lo rapi, gak kucel, terus wangi, gak bau, terus bisa menempatkan diri sesuai dengan tempat gitu. Kalau misalkan lo mau nongkrong ya lo pakaiannya santai tapi rapi, gak kucel. Terus kalau misalkan lo lagi agak formal ke kondangan, gak pakai sepatu futsal ke kondangan, itu adalah salah satu contoh yang tepat di kasus ini. Kayak gitu. Nah itu tadi barusan adalah fase persiapan. Ketika lo udah bisa nemuin temen ngobrol dan ternyata lo mau PDKT-in, ingat satu hal, jangan cuman PDKT di online, lo harus bisa offline. Lo harus ngajak jalan. Dan untuk kencan pertama, jangan pernah bawa calon lo ini ke bioskop. No way. No way, karena untuk kencan pertama itu adalah perkenalan dan gak mungkin kan lo mau ngabisin waktu kencan lo cuma nonton film 2 jam terus lanjut makan malam yang sebentar dan akhirnya lo nganter dia pulang. Itu kencan macam apa? Tidak asik. Jadi tips kencan dari gue adalah lo ajak dia ke tempat makan atau ke taman hiburan yang ngebikin dia exciting gitu, dan ketika lo udah bisa bikin dia exciting, pastinya akan ada kencan kedua. Gitu. Lanjut. Ingat, karena lo masih PDKT berarti lo belum bisa terlalu berharap. Jadi jangan pernah cuman PDKT sama satu orang. Karena kalau lo cuman PDKT sama satu orang, itu membuat diri lo ngarep, diri lo needy. Dia gak akan simpati sama lo dengan mencoba ngelihat perjuangan lo. Ya dia juga gak peduli-peduli amat. Apalagi kalau yang lo lagi deketin ini cewek atau cowok paling cakep gitu ya kan. Lo gak bisa PDKT sama satu orang. Harus lebih dari satu orang supaya tetap lancar dan gak ngarep. Perbanyak calon-calon PDKT-an lo ini supaya lo lebih santai, lebih rileks, dan lebih asyik. Setiap malam minggu akan berganti-ganti suasana ya kan. Ini gue bukan ngajarin lo jadi playboy atau playgirl. Ini adalah cara eliminasi paling tepat dan paling efisien kalau lo gak mau buang-buang waktu untuk cari pasangan. Trust me, I've been there, I've done that gitu. Sampai akhirnya nih gue sekarang bisa ngomong kayak gini ya karena gue udah ngelakuin itu gitu loh. Lanjut, setelah terjadi kencan-kencan pertama, kedua, ketiga dengan beberapa calon dari PDKT-an lo ini, yang harus lo lakukan adalah
jangan pernah nembak. Apa itu nembak-nembak dangdut sialan brengsek? Siapa sih itu penemu budaya nembak? Nggak pernah kan lo lihat di film-film, khususnya film Hollywood, cowok keren atau cewek paling cantik itu nembak. Mereka tiba-tiba ciuman aja gitu. Ya tapi nggak se-ekstrim lo langsung cium calon lo juga untuk menyatakan kalau lo mau pacaran sama dia. Ada banyak cara-cara lain untuk melakukan itu. Cuman gue nggak mau ngebocorin ini karena ya bakalan terlalu mudah dan gue nggak mau ngejadiin lo orang ini kayak fuck girl atau fuck boy yang bakalan gampang banget dapet cewek. Itu adalah cara yang harus lo cari tahu. Gimana caranya untuk nggak nembak, tapi lo tetap bisa pacaran. Kayak gitu. Dan yang mesti lo ingat, selama lo masih PDKT dan belum pacaran bahkan belum menikah, lo gak berhak untuk ngatur-ngatur hidup orang. Gak perlu lo larang-larang calon lo ini mau nongkrong kayak, mau jalan sama siapa kayak, mau di rumah aja kayak, suka-suka dia. Hidup-hidup dia, lo juga urusin hidup lo. Ya lo kan bisa PDKT ke yang lain. Kalau misalkan yang itu udah gak tertarik, lupakan. Langsung next. Terus cari lagi, kalau misalkan cocok lanjut, ajakin ngedate segala macam, dan lakukan tips-tips yang udah tadi gue kasih tahu. Terus jangan asal percaya tips-tips influencer cinta, influencer couple sembarangan. Lo cari kredibilitasnya yang bener dah, asli. Terus lo cari dari bukti-buktinya. Bukan cuman omongan doang, tapi cari yang emang benar-benar ngerti apa yang lagi diomongin. Kan banyak soalnya selebgram, oh yang lagi rame tentang galau-galau cinta-cinta, apa couple goals, terus mereka tiba-tiba karbitan gitu jadi pakar cinta. Sampah, jangan dengerin yang kayak gitu-gitu. Lo harus fokus sama diri lo dulu, baru lo bisa PDKT ke orang. Oh iya, salah satu kunci yang paling penting di awal sebelum mulai PDKT adalah lo harus membahagiakan diri lo sendiri. Lo harus menerima diri lo dulu sendiri dan memaksimalkan apa yang lo punya, abis itu baru lo bisa mulai PDKT. Ketika lo udah menerima diri lo dan lo bahagia akan apa yang lo punya dan lo bisa maksimalkan apa yang lo punya, PDKT bakalan lebih lancar. Trust me. Ya terserah juga sih kalau gak mau percaya. Gue juga bodo amat. Dan ini juga kan sebenarnya cuman tips gratis ya. Jadi ya kalau lo mau pakai silakan. Kalau gak mau pakai ya silakan. Karena gue gak ada beban. Oke, segitu aja mungkin untuk tips PDKT dari gue. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih buat yang udah dengerin sampai ke fase ini. Terus jangan lupa untuk dengerin konten 30 hari bersuara dari podcaster-podcaster lainnya di hashtag 30 hari bersuara. Terus follow juga IG komunitas @thepodcasters.id untuk update tentang challenge hashtag 30 hari bersuara. Lo juga bisa DM gue di IG untuk ngasih rekomendasi film. Bisa cek ke @irsan56 atau lo mau ngobrol-ngobrol bisa juga ke DM itu karena gue lebih fast respon di IG. So itu aja mungkin untuk bahasan kita di episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Irsan56 pamit. Ciao.